Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jamaah Harakah Majelis Ta'lim rahimakumullah. Islam adalah agama yang sangat memperhatikan hak-hak para penganutnya. Tidak hanya hak-hak orang yang beribadah, di mana Allah menjanjikan setiap orang yang taat menjalankan ibadah, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya, pasti dibalas oleh Allah dengan pahala yang besar dan akan mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Islam juga sangat menganjurkan kepada pengikutnya untuk memperhatikan hak-hak kaum muslimin ataupun hak sesama umat manusia. Apa buktinya? Kita bisa lihat. Islam memiliki konsep tentang hakul jiwar, hak bertetangga. Islam juga memiliki konsep hakul walid wal walad, hak orang tua dan anak. Islam juga memiliki konsep tentang hakul umal, hak para pekerja. Islam tidak hanya sangat detail dalam mengatur tata cara beribadah mahdho dengan muamalah atau ibadah melalui hubungan baik dengan sesama makhluk. Islam juga mengaturnya dengan sangat rapi dan apik. Misalnya terkait hakul jiwar. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 36. Di mana arti ayat tersebut adalah beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga atau kerabat dekat, tetangga atau kerabat jauh, rekan di perjalanan, ibnu sabil dan kepada budak yang kalian miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan apa yang dia miliki. Dalam sebuah hadis pun Rasulullah SAW menyampaikan, la yadkhul jannah man la ya'manu jarahu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hak-hak sebagai orang yang bertetangga tidak boleh menyakiti tetangganya, sampai-sampai Rasulullah mengatakan orang yang ingin masuk surga tidak akan pernah bisa merasakan indah dan wanginya surga kalau ia menyakiti tetangganya. Demikian juga terkait dengan hakul walid wal walad. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23-24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Waqfid lahumā janāhadh dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīra. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaknya berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah, dan janganlah engkau membentak keduanya. Dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya. Dengan penuh kasih sayang ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Sementara itu terkait hak anak dari orang tuanya, dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW bersabda, min haqqil waladi alal walidi salasatu asya'a, ayyuhsina ismahu idza wulida wa yu'allimahul kitaba idza aqala wa yuzawwijahu idza atrokah. Hak anak dari orang tuanya itu ada 3. Diberikan nama yang baik ketika lahir, diajarkan Al-Quran ketika sudah berakal atau tamyiz, dan menikahkannya ketika sudah menemukan. Jamaah Harakah Majelis Ta'lim rahimakumullah. Selain hak-hak yang saya sampaikan tadi, yang tidak kalah pentingnya adalah hakul ummal atau hak-hak pekerja. Hadis yang menjelaskan dan menegaskan tentang hak pekerja antara lain an Abdullah bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utul ajiro ajrohu qabla ayyajifa arqahu. Dari Abdullah bin Umar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.
Dalam sebuah hadis qudsi riwayat Abu Hurairah, Allah berfirman, "Thalathata ana khasmuhum yaumal qiyamah. Rajulun a'ta bihi thumma ghadaru, wa rajulun ba'a hurran fa'akala thamanahu, wa rajulun istajara ajiran fastaufa minhu walam yu'ti ajrohu." Tiga orang saya yang akan menjadi musuhnya pada hari kiamat. Yaitu yang pertama, orang yang berjanji dengan menyebut nama Allah, lalu dia melanggar janjinya. Yang kedua, orang yang menjual orang yang merdeka, lalu dia menikmati hasil penjualan tersebut. Dan orang yang ketiga nih, dan orang yang mempekerjakan orang lain, namun setelah orang tersebut bekerja dengan baik, upahnya tidak dibayarkan. Tidak ada agama lain yang memberikan konsep perhatian sampai sedetik ini. Kita diminta untuk memberikan upah bagi para pekerja sesegera mungkin dan tidak menundanya, karena itu adalah hak mereka. Mengapa kita diminta untuk membayar upah sesegera mungkin? Karena mereka memerlukan upah tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka kalau ada orang yang mempekerjakan orang lain dan dia mengulur-ulur untuk membayar upahnya, na'udzubillah min dzalik, ini termasuk orang yang zalim. Terlebih jika ada orang yang tidak membayar upah bagi pekerjaannya. Dalam riwayat disebutkan orang yang demikian itu laknatullah alaihim ajma'in. Membayar upah pekerja kita dengan sebaik-baiknya dan memperlakukan pekerja dengan sebaik-baiknya adalah tuntutan ajaran Islam. Demikian juga sebaliknya, pekerja juga punya kewajiban bekerja dengan baik. Dalam hadis yang lain disebutkan pekerja harus bekerja sepenuh hati, produktif, karena pemberi kerja atau majikannya memiliki target atau tugas yang harus dikerjakan oleh pekerja. Islam telah mengatur cukup detail, bahkan dalam satu riwayat disebutkan seorang budak itu harus menjaga harta saidnya dengan sebaik-baiknya. Apabila bekerja, ya harus bersungguh-sungguh. Jika tidak bersungguh-sungguh, maka upah yang diperoleh tidak menjadi berkah. Kalau tidak berkah, dimakan anaknya menjadi tidak berkah, dimakan istrinya menjadi tidak berkah, anak dan istrinya semua menjadi orang-orang yang durhaka, dan tidak hanya durhaka terhadap suaminya, namun juga durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadi ahlul ma'asi, menjadi ahli maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah Harokah Majelis Taklim rahimakumullah. Mari kita jadikan bulan Ramadan ini menjadi momentum untuk introspeksi, memperbaiki diri agar kita semuanya bisa menjadi lebih baik. Bagi para pengusaha atau pemberi kerja harus lebih perhatian terhadap hak-hak pekerja. Bagi pekerja agar menjadi lebih produktif dan jangan malas-malasan. Justru puasa ini adalah momentum bagi kita untuk lebih produktif, karena amal soleh di bulan puasa ini akan dilipat gandakan, dan setiap apa yang kita kerjakan akan menjadi ibadah dan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa seperti itu? Dalam sebuah makalah disebutkan pahala atau ganjaran itu tergantung dari sejauh mana rasa capek dalam mengerjakannya. Semakin susah dalam mengerjakannya, semakin capek dalam mengerjakannya, maka akan semakin besar pula pahalanya. Kalau kita dalam keadaan puasa, panas-panas berangkat kerja, dengan tetap berpuasa sampai maghrib tiba, subhanallah, pahalanya luar biasa. Oleh karena itu, jangan sampai Ramadan ini justru menjadi alasan kita untuk bermalas-malasan. Justru mari kita jadikan bulan Ramadan ini menjadi alasan untuk lebih produktif. Orang yang berpuasa namun malas-malasan adalah orang-orang salah dalam memahami konsep puasa dan ibadah di bulan suci ini. Semoga Allah memberikan berkah dan rahmat untuk kita semua. Semoga kita senantiasa menjadi orang-orang yang produktif dan disiplin, yang dalam bahasa Quran disebut dengan orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Sukron wa dumtum fil khairi wal barokati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.